Hai Sobat Hino semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja, sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Gia, tentunya masih di podcast Halo Hino On Air. Dan hari ini aku nggak sendirian, ditemenin tentunya sama Bang Leo. Oke. Apa kabar Bang? Baik. Nah, ini kalau berdua kayak gini nih kita lagi ngapain nih? Kayaknya seru banget nih episode Kali ini. Bahas tentang apa sih? Hari ini ada pembahasan yang menurut aku ini membanggakan Hino Indonesia tentunya. Membanggakan Hino Indonesia. untuk siapa kita? Ada deh. Pengen banget nih ngomong tapi nanti nggak seru jadi nggak surprise. Berarti kita ketemu narasumber yang sangat wah ya. Yap, betul. Siapa tuh? Siapa kita? lagi kalau bukan Mbak Diah. Hai Mbak Diah. Halo, Mbak Apa Gia. kabar? Salim dulu. Salim. Bang Leo, Mbak Dia. Hai Mbak. Apa kabar Mbak Diah? Kabar baik. Lagi sibuk apa nih? Ya, sibuk biasa kerjaan sehari-hari lah. Kerjaan sehari-hari ya. Sehari-hari. Kalau Sibuk di banget rumah kayaknya sibuk apa nih, Mbak? Sibuk apa ya? Sibuk istirahat kali Istirahat. ya. Udah capek kerja, sibuk istirahat lah. Oh, Bu Dia sendiri hobinya apa nih, Mbak? Kalau hobi saya tuh sukanya masak. 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 Iya. Kapan dikirimin masakan nih buat makan siang ya? Enak kayaknya masakannya. Apa? Lebih ciri khas apa? Indonesian food? Traditional food? Saya justru agak aneh. Agak aneh ya? Iya, suka mencoba masak masakan internasional, Oh. Afrika, Duh. Karena tahu nggak makanan masakan mereka? Jepang. Nggak masuk ya. Saya biasa tuh terong balado gitu. Jengkol, semur ya. Kayaknya makannya masuk gitu. Tapi ya sekali-sekali boleh nyoba masakan Budiah ya. Mbak Diah. Mbak Diah ini kan dari Corporate Affair and Risk Management. Betul? Betul. Yang disingkat jadi CARMD. Charm. Itu Susah. ngapain aja sih Mbak di situ? Jadi CARMD itu mengurus operasional perusahaan dari sisi administratif korporasi, yaitu meliputi ya hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pemerintah, hingga aspek legalitas maupun juga risk management. Oke. Contohnya gimana tuh Mbak? Itu nggak ngerti bahasa Inggris. Iya. Lebih kayak kalau saya dengar-dengar tuh kayak lebih ke legal ya, legalnya perusahaan ya. Betul Legal. sekali. Oh. Ya kalau perusahaan ya sudah tahu ya ada agreement, ada perizinan, ada litigasi juga di situ. Nah, Boleh. terus selain megang yang tadi itu, ada apa lagi Mbak yang spesial dari CARMD ini? Yang spesial lagi adalah Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat CSR. Bapak baru CS. tahu kan? Pernah dengar CSR ya. Artinya CSR Tapi nggak tahu artinya. Nah, itu apa ternyata tuh artinya tuh? corporate. Itu apa tadi? kepanjangannya CSR. dong. Oh iya, maksudnya CSR itu corporate social responsibility. Betul. Yang artinya adalah Mbak Dia. Artinya itu manajemen perusahaan dari sisi operasional eksternal secara sosial. Oke. Jadi bagaimana perusahaan itu mengintegrasikan kegiatan sosial dalam operasionalnya dia sehari-hari. Sehingga Oke. apa? Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas perusahaan sebagai warga korporasi yang baik. Berarti itu manfaatnya apa sih untuk Hino Mbak sebenarnya? Manfaatnya tuh banyak Bu. Antara lain ya untuk menciptakan good corporate image. Oke. Untuk menjalankan tanggung jawab kita selaku warga perusahaan di Indonesia, kita juga berimbal balik lah. Karena kita itu kan perusahaan Jepang ya. Betul. Oke. Perusahaan Jepang ini melaksanakan kegiatannya di Di Indonesia. Indonesia ya. Ya, kita jualan truk, kita jualan bus, turut menghijaukan Widih, keren menghijaukan banget saya. Indonesia, Menghijaukan tapi hijaunya Indonesia. dari truk ya. Wah, banyak banget nih kan market leader. Ya artinya memberikan sesuatu untuk Indonesia ya. Betul. Lebih ke masyarakat umum atau bidang usaha yang lain. Mungkin seperti itu kira-kira apa? Lebih ke tanggung jawab sosial perusahaan sih kayaknya ya. Gitu ya? Karena kita sudah beroperasi di sini, kita mendapatkan manfaat secara ekonomi dari Indonesia, warga Indonesia, pebisnis yang ada di Indonesia, sehingga apa? Kita juga harus memberikan timbal balik kepada masyarakat, Betul. kepada lingkungan. Kita sudah diberikan yang baik dari Indonesia, perusahaan Jepang ini, ya kita juga harus memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia, benar nggak Mbak? Betul Benar-benar. sekali. Jadi Hino ini sendiri, kalau untuk CSR-nya sendiri udah berapa lama nih Mbak? Kalau boleh tahu ya. Kita tuh melaksanakan kegiatan CSR sudah cukup lama, Pak. Udah lama ya? Dari 2007 sampai 2024 ini ya. 2007 saya baru masuk kuliah, Bapak.
ya biar agak muda sama lah ya. Sama lah ya, tapi gini-gini ya udah kelihatan sih kayaknya. 2007 ya. Betul. Hampir 17 tahun 17 ya. tahun Wow. ya kegiatan CSR ini The Sweet dilakukan. 17 CSR nih. Nah, ini bersama tim ya kegiatan ini dilakukan ya untuk Indonesia ya, untuk masyarakat umum. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, ini kan ada nih fokusnya CSR ini sendiri nih apa nih? Kan pasti kan ini luas ya, mencakup. Ada nggak nih fokusnya ke bidang apa gitu CSR-nya? Kira-kira? Ya memang kita bergerak di beberapa bidang. Oke, Itu oke. antara lain ya, itu ada kesehatan, ada pendidikan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup atau konservasi alam, Oh, budaya juga di situ, termasuk bencana alam. Banyak ya. wow, banyak ya. Banyak ada pendidikan, lingkungan, bencana alam, tadi yang disebutin budaya. Nah Mbak, kalau misalnya kita lagi lihat dari sisi kesehatan dulu nih, apa sih yang udah pernah Hino berikan Mbak untuk CSR ini di bidang kesehatan? Cukup banyak ya selama ini. Kita ada beberapa flagship project, antara lain pemberian unit ambulan. Ambulan. Iya, ambulan kepada PMI. Oh, satu unit diberikan kepada PMI. Betul. Dan kendaraan Oke. itu kita berikan pada saat COVID. Oh, yang kemarin pas COVID ya? Yes. Oke. Ketika itu kan banyak emergency ya. Hmm. Ketika orang itu harus diangkut dari rumah menuju rumah sakit dan sebaliknya. Itu diutilisasi untuk kegiatan COVID. Di samping itu kita juga banyak kendaraan Hino kita konversi. Jadi apa Mbak? Jadi tempat untuk operasi. Wow. Oh. Mobil loh. Ada. Mobil. Saya kira tadi ya mungkin sobat Hino juga tahu nih. Hino gitu kan, mobil truk. Tak kira mobil truk. Oh, jadi dimodifikasi ya? Betul. Berarti itu keren. SDBL biasanya ya? Minibus Iya, ya. SDBL. Betul. Seperti apa tuh, Budi ya? Jadi bodi kendaraan itu kita buat menjadi ruang operasi. Itu dioperasikan ke desa-desa Iya. di daerah Bali ya. Oh Bali, Iya. fokusnya di Bali. Betul. Masyarakat itu yang tidak mempunyai biaya bisa operasi secara gratis bibir sumbing, Bibir katarak, sumbing. Oh, hitan di dalam kendaraan tersebut. lumayan bermanfaat. Bukan lumayan, itu sudah sangat bermanfaat sekali ya. Bibir sumbing, katarak, terus apa lagi tadi? Hitan. Ya, Kitan. hitan. Berarti Wow. ya Bisa untuk hitan juga. mobilnya dimodifikasi untuk operasi-operasi ringan ya, Budi ya. Iya. Lumayan juga. Kalau dari aspek lingkungan, Lingkungan kita juga banyak loh. Antara lain ya, konservasi terumbu karang, rehabilitasi terumbu karang. Pernah di Alor, pernah juga di Raja Ampat. wow, kita nggak diajak. Lumayan tuh jalan-jalan. Jalan-jalan loh, enak. Itu apa? Seperti apa tuh kegiatan? Ngapain aja di situ, Ngapain aja Mbak? tuh situ? Itu kan ada beberapa spot yang memang terumbu karangnya itu sudah mulai rusak Rusak ya. atau sudah whiting ya, Mhm. whitening. Nah itu kita coba tanam lagi dalam platform-platform yang ditanam di bawah laut. Ada bibitnya yang kita taruh dan itu kemudian dia ya bertumbuh Berarti- kembang. Sebenarnya ini kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Ya, apalagi ini Satu, kan membantu lingkungan. Dua, sambil menyelam minum air, jalan-jalan Pak ke Raja Ampat nggak diajak. ya jelas melestarikan lingkungan ya Bu ya. Betul. Betul Pak. Terus kira-kira apa lagi nih Bu kalau dari sisi tadi saya dengar ada pendidikan gitu ya kan. Nah, kalau pendidikan ini lebih seperti apa nih? Hino nih. memberikan pendidikan CSR-nya, itu ya. Pendidikan itu terkait dengan kegiatan kita juga sih sebenarnya Pak ya. Mhm. Karena kita itu kan membutuhkan mekanik. Oh ya, Oh, benar. iya. Ya, kita kan benar. banyak merekrut siswa-siswa lulusan SMK Hmm. untuk bekerja di dealer, untuk bekerja di Hino. Nah, untuk mendapatkan kualitas lulusan yang baik, kita itu membantu mereka dengan memberikan beberapa komponen, mesin, bahkan unit Oh, yang itu nantinya akan dijadikan sebagai alat peraga praktek di dalam kurikulumnya mereka. berarti nggak cuma belajar materinya aja ya, langsung praktek juga ya tentunya Praktek ya. juga. Kurikulumnya kita bantu juga, kita sesuaikan, gurunya kita training, kadang juga kita memberikan training kepada siswa sebagai guru pengajar, langsung praktek di tempat. Berarti ngasihnya all in Pak, all package. Tadi kan ini apa tuh yang diberikan guru pengajar, Alatnya. alatnya tuh apa tuh kira-kira Bu? Itu kita biasanya berikan standing working model
mesin. Mesin. Oh, mesin. Bisa Oh. berbentuk mesin, transmisi gitu. Oh, gitu. Maupun unit secara Unit utuh. juga. Wow, Unit juga ya. Iya, unit secara utuh. keren banget sih. Itu ke sekolah-sekolah. Sekolah mana aja sih, Mbak? Sekolah-sekolah ya artinya ya. Sekolah mana aja yang pernah daerah-daerah kita nih yang Yang jelas sih pasti sekolah-sekolah yang ini ya lebih ke teknikal ya kali ya. Betul. Memang kebanyakan kita ke SMK. Oh, Hmm, SMK. Antara lain ya kita pernah berikan ke SMK di Palembang, Jogja, Malang, Wow. Tangerang juga pernah ya? Iya, Tangerang sebagai ring 1 kita. Oh, Kan iya, kita- karena iya, kita kita ada di di sana. Tangerang. Betul. Nih buat semuanya Sobat Hino yang udah belajar dari CSR. Yang udah diberikan CSR Dedikasi. oleh Hino tuh sekolah-sekolah SMK ya. Main SMK tadi Ternate apa tadi Bu? Ternate juga, iya betul, Iya. betul. Ternate Wah. juga. Ada Jauh juga ya. Ternate. Iya. Di Tangerang juga. Wow. Semoga dengan Hino Indonesia ini memberikan CSR unit-unit atau transmisi dan mesin tadi semoga bisa berguna untuk masa depan tentunya ya. Amin. Keren banget nih Mbak Dia. Amin. Mbak Dia, Bang Leo, Hmm. sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya. Tapi saya pengen bahas itu nanti tuh ya. Oke, boleh. Tapi sebelum itu kita lihat dulu highlight video CSR Hino berikut ini. Nah, Sobat Hino, itu dia video highlight dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh Hino Indonesia. Tentunya masih banyak banget, pasti itu highlight-highlightnya kalau kita masukin semua, ini bisa 1 jam durasinya, Pak. Iya juga ya. Bang Leo, tadi kelanjutannya kayak mau ada nanya gitu Mbak Dia. Mau nanya apa sih, Pak? Nah, nih, tapi yang saya pengen tanya nih, tujuan yang pengen dicapai nih, kira-kira apa nih Bu Dia? Tujuannya. Jadi kami HMSI ya, Hino Indonesia itu menjalankan CSR ini dengan tujuan untuk memenuhi harapan sosial masyarakat Oke. Indonesia, dan juga untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, sustainable. Oke. Wow. Berarti Terus-menerus? ya, Ya, oke. tentunya sehari-hari juga. So, Terus membangun kepercayaan juga tentunya kan? Betul nggak Mbak Dia? Betul sekali. Jadi kegiatan kita itu kita laksanakan dengan tujuan untuk satu ya, menciptakan corporate image yang baik. Betul. Yang udah kedua pasti. adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan pemerintah, pemangku kepentingan yang bergerak di bidang sosial ya. Sehingga apa? Hubungan baik ini yang terbangun ini akan menciptakan suatu kepercayaan dan rasa hormat, saling hormat menghormati antara perusahaan dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Keren juga Seperti ya. itu. Tujuan yang dicapainya itu. intinya ada timbal balik ya. Tuh, Biar sama-sama saling positif. merasakan positif. Artinya apa yang diberikan Hino kepada masyarakat dan Hino juga menerima yang diberikan masyarakat ya, beli unit ya kan, unitnya dipakai. Nih boleh cerita nih Bu Dia, pengalaman dari CSR tadi kan dari 2007 ya. 18 tahun nih Bu? 17. 17. Nah, yang 17. paling menarik nih apa nih dari Pengalaman. semua CSR yang udah dilakukan? Yang jelas sih semuanya menarik ya, menarik. Tapi yang membekas gitu, Cel. Iya. Ah. Apa kira-kira nih? Apa Pasti nih? ada lah. Wah, kalau Pak Leo, Mbak Gita tahu gimana kegiatan CSR kita itu bisa merubah hidup seseorang. Oke. Gimana oke. tuh, Mbak? Ya, jadi tahu Cakung Cilincing itu ada kawasan yang rumah-rumahnya itu berdiri di atas rawa-rawa. Iya, iya, iya. Ya, iya. rumahnya Nggak itu tahu. dari bambu, stilt bambu dan kayu-kayu yang berdiri di atas rawa-rawa. Iya, iya. Ya, kita bisa katakan itu daerah lingkungan yang prasejahtera ya. Yo. Jadi di sana kami itu membantu perekonomian masyarakat di situ
dengan memberikan mesin jahit dan pelatihan. Oh. Jadi warga di situ belajar untuk membuat alat-alat tas, kemudian tempat pensil, produk-produk hasil olahan sampah. Wow. Yang sempat ngetren ya dulu ya. Recycle gitu recycle. Iya. Jadi dari plastik minyak goreng, Iya, betul, plastik betul. deterjen Tahu. menjadi tas, tempat Tahu. sampah, Wow. dan produk-produk lain yang lucu-lucu lah. Dan memiliki nilai jual pada Iya, akhirnya. tentunya. Akhirnya jadi pemasukan juga untuk Masukan mereka buat ya mereka kan. ya. Betul. Dan ini saya lihat sendiri kondisi rumahnya itu memprihatinkan. Kondisi perekonomiannya itu memprihatinkan. Tetapi dengan bantuan yang kami berikan, alhamdulillah ya mereka dapat terangkat. Ya apalagi bukan sekedar uang gitu ya Mbak, Iya. maksudnya Iya. ya. Ini bekal untuk masa depan mereka juga. Mereka jadi punya skill tentunya Skill, ya. Betul. Padahal Kerjaan ini, baru. padahal si penerima ini tadinya bekerja di apartemen loh, untuk orang asing. Oh, Ya gitu ya. biasa oke. untuk bantu-bantu di rumah ya. Iya. Dan tentunya gajinya itu seharusnya besar kalau Betul, dengan betul, orang betul, asing betul. di apartemen. Itu sampai akhirnya dia sudah bisa resign dan Bangun bisa usaha sendiri. membangun Usaha usaha sendiri, itu, dan itu produknya diekspor. Wow. Kita Kalah- bantu untuk salurkan ke Australia. Kalah kan lu Pak? Keren. Jadi artinya mereka juga nggak menerima secara cuma-cuma ya. Kayak tadi bantuan yang diberikan Hino ini. Artinya mesin tadi kan, berarti Iya. mereka kan harus gimana caranya nih dikasih Lu mesin. Ya, lu bisa make nggak nih? Ah, Lu ah. belajar dulu ya kalau mau make gitu Ya, ya. kita Keren, berikan keren, keren. pelatihannya sehingga itu bermanfaat. Itu merubah, saya melihat merubah bagaimana bantuan kita itu bisa merubah hidup seseorang. Di samping itu juga ada juga yang saya Apalagi, Mbak? benar-benar terharu sampai orang itu nangis. Apa nih? Aduh, aku Berterima takut kasih. nangis. Betul, ini kisah nyata gitu. Kita Apa itu, pernah Mbak? memberikan bantuan operasi bibir suming Oke. dan Operasi bibir suming. dan cleft Apa palate. lak-lakan kalau kita mau bilangnya ya, lak-lakan ya. Ya, Apa di langit-langit, langit-langit betul. Di area Flores. Oh, Nusa Tenggara Flores. Timur. Kalau Jauh tadi- juga ya Flores. Tadi kan ya. yang kita tahu ambulan yang bibir suming itu di Bali. Bali. Kalau ini Ini di di Flores. Flores. Ini di daerah Oke. Flores. Kalau ini memang dilaksanakan di rumah sakit. Mhm. Oh, Ya, iya. memang Oh, program beda. yang berbeda ya. Itu kalau di daerah Indonesia Timur atau mungkin di mana aja ya, pandangan masyarakat itu masih berpikir bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah anugerah. Terkadang ada orang tua yang seperti itu. Ya sudah, kamu terima. Hmm. Kekurangan itu adalah anugerah, kamu terima. Hmm. Atau ada juga orang tua yang udah diumpetin aja di rumah, akhirnya tidak sekolah karena malu. Oh. Ada juga yang kendala biaya untuk operasi. Akhirnya dengan adanya program kami dan kita juga memberikan awareness, kita memberikan pemahaman kepada orang tua yang memiliki pola pikir seperti yang saya ucapkan tadi, Mhm. sehingga mereka itu mau mengizinkan anaknya untuk dioperasi. Dan itu berubah, itu mereka berterima kasih kepada Hino sampai menangis. Itu merubah hidup. Karena apa? Kasihan, coba bayangkan ketika seorang anak yang biasa dikekep di rumah karena ada kekurangan, Iya. dia kan kehilangan kesempatan Iya, betul. dari sisi pendidikan, sosialisasi, jodoh, pekerjaan. Itu dia akan tertutup dari opportunity hidup seperti itu. Terkungkung Iya, iya. jadinya Terkungkung. Tapi dengan bantuan yang kita kasih, akhirnya mereka bisa terbuka. Gila, besar juga ya Iya. yang udah dilakukan Hino ini ya. Artinya kepedulian kepada Masyarakat. Indonesia yang ada masyarakat dan mereka juga masyarakat ini bisa menambah lapangan kerja mereka, Betul. ya, membantu mereka. Saya tadi berpikir, wah kalau masuk ke tempat Budia ini ya otomatis kita nggak segampang itu juga untuk Iya, kita pikir kan harus jalan-jalan Iya. enak, seru gitu ya kan. ya kan artinya kita harus punya jiwa Sosial sosial yang juga tinggi yang tentunya. tinggi untuk peduli, untuk melihat langsung bagaimana sih masyarakat itu sebenarnya ya kan, tidak semerta-merta kita hanya jualan Hino. Tapi Iya kan? jujur di otak saya CSR itu aku kira cuma ngasih unit Iya. loh. Iya, Maksudnya nggak ada nih kegiatan sosial yang Nah, sampai jadi kayak kayak gini. ada kayak pembinaan gitu juga ya, kayak binaan gitu juga ya. Oh, Jadi nih keren. Sobat Hino ya dan customer Hino seluruh Indonesia juga, Hino itu bukan hanya jualan saja ya. Kita juga memberikan bantuan aksi sosial. aksi sosial dan itu udah dilakukan selama
17 tahun. tahun. Itu suatu yang boleh dibilang Luar biasa. nggak mudah juga ya. Dan kita juga terus selalu melakukan hal itu terus-menerus. Memang kalau ada kegiatan yang memang perlu dibantu, Bapak tahu ada penerima yang perlu bantuan, nggak apa-apa didiskusikan saja dengan kami. Oke. Ya, asal sejalan dengan visi misi CSR kami. Dilihat juga tentunya nih orang mampu. Ya. Bapak pakai jas, Bapak mampu. Diseleksi gitu ya kan. Nah, sama gitu. Jual Hino juga kan kita kudu lihat seleksi dulu. Iyalah. Kira-kira apa nih? Yang lagi dijalanin yang lagi ada nggak mau sih, Mbak, dijalanin CSR-nya? nih CSR-nya. Oh ada. Ada, kita Wow. setiap fiscal year pasti menjalankan suatu kegiatan CSR. Oh, apa nih Mbak yang lagi? Kira-kira Yang kasih- saat ini kita sudah jalankan ya, antara lain budidaya ayam, Budidaya ayam. untuk peternak. Hmm. Kemudian kita juga sedang menjalankan kegiatan renovasi sanggar tari untuk pelestarian budaya tari. Oke. Ini masuknya tadi budaya. 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 Nah, ini baru program lagi baru mau jalan kah? Iya, kita Tahun sedang ini? jalankan. Kemudian kita juga ada kegiatan dengan dunia pendidikan ya, universitas dan SMK. Bocorannya nih apa nih? Ada unit yang kita akan berikan. Wow, unit. Bapak mau unit. Truk sampah. Truk sampah kita juga akan laksanakan, Bu. Wah, kan? Visioner. Banyak. Apalagi Mendukung gadget. sanitasi pemerintah daerah dengan pemberian gerobak sampah. Berarti kira-kira kalau setahun itu biasanya ada berapa sih Mbak? Setahun itu ada berapa? Ya antara 8 sampai 15 kegiatan. 8 sampai 15. Iya, tergantung fiskal year-nya. Daerah mana tuh Bu Dia? Boleh tahu kita kira-kira? Kalau boleh tahu bocorannya, daerah mana? Untuk saat ini daerah Purwakarta, Purwakarta. Jogja, Tangerang nggak masuk? Oke. lagi berfokus atau mungkin luar Pulau Jawa juga. Mungkin Bapak bisa di FY 25. Nah, untuk daerah-daerah yang tadi disebutin Bu Dia, nih Tangerang program. ada, Bu. Oh, Tangerang. Tangerang ada loh, Bu. Ada loh. Iya. Nah, udah jangan request mulu. Biar Pusing budiahnya. ya juga ya, capek juga ya. Karena kan masih banyak list antrian. Betul. Karena kan semuanya juga kita pasti pengen berbagi sama semuanya tentunya ya Bang ya. Betul. Nah Mbak Diah, boleh kasih tahu dong visinya itu atau impian Mbak Diah nih sebagai promotor kegiatan sosial ini tuh apa sih? Dan tentunya sebagai timnya Hino, apa sih? Sebenarnya tadi udah disebutkan oleh Bang Leo ya. Mungkin boleh diulangin lah. Apaan Pak? Karena mungkin penyampaian saya kan kurang ya. Kalau penyampaian Bu Dia itu kan mungkin lebih cakep gitu bahasanya. Lebih ke hati. Oke, harus pakai hati memang kerja Gimana, di Mbak, bagian visinya? CSR. Ya, jadi harapan kami adalah kegiatan CSR Indonesia itu dapat berjalan terus ke depannya secara berkesinambungan dengan menjangkau masyarakat, terutama yang bawah. Kemudian kami tuh berharap agar kegiatan kami ini dapat menginspirasi perusahaan lain untuk menjalankan kegiatan yang sama dan juga menginspirasi karyawan kita sendiri. Jadi kegiatan sosial itu tidak harus dilakukan oleh perusahaan saja, tetapi setiap individu itu juga bisa melaksanakan kegiatan sosial. Ya, Contohnya juga Dari berkah gitu ya. iya, yang kecil-kecil aja. Jadi tujuan kami itu kepedulian lah. Harapannya agar semua orang, baik korporasi maupun individu, memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Seru banget nih pembahasan kita hari ini Bang Leo, sungguh sangat bermanfaat dan membanggakan kita sebagai keluarga Hino Indonesia tentunya ya. Terima kasih banyak Mbak Dia untuk ngobrol-ngobrol seluruhnya hari ini. Semoga semua Sobat Hino juga nanti bisa terinspirasi tentunya ya dari Hino Indonesia atau perusahaan-perusahaan lainnya juga bisa terinspirasi dari Hino Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Dia. Kita nanti Terima kasih undang banyak lagi juga Bang Leo. Di kesempatan Betul, lain ya. tentunya. Iya, Jangan karena kan lupa undang kita, siapa tahu kita bisa live di sana. benar. Lagi pada saat CSR Kita live Kita di live. sana. itu mungkin lebih keren kali ya kan. Lebih Boleh. mendalami. Mendalami. Boleh. Bekerja pada saat sambil jalan-jalan Betul. ya kan. Intinya belakangnya jalan-jalan. Ya. Oke, terima kasih Bu Dia ya untuk kesempatannya. Next kita akan undang lagi untuk acara CSR berikutnya ya Bu Dia. Siap. Terima kasih juga Sobat Hino tentunya. Jangan lupa nonton episode-episode kita yang lainnya juga ya. Sampai jumpa lagi di podcast Halo Hino selanjutnya. Bye.